Itu Allah Subhanahu wa taala, bisa rahmat dari Allah itu maksudnya memikirkan pahala, ya kan? Wa min majal fikri at-tafakkuru fi thawabi wal iqabi, termasuk daripada medan berpikir, ya kan? Termasuk daripada medan kita bertafakkur, ya kan? Itu mentafakkurkan pahala dan mentafakkurkan apa? Siksa. Pahala itu bisa maksudnya surga, bisa maksudnya ridha Allah, bisa maksudnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dengan mentafakkurkan pahala, baik itu berupa surga atau rahmat Allah atau nama lainnya ridha Allah, berarti ini mewarisi rajin beribadah, ya kan? Mewarisi rajin berbuat baik, ya kan? Karena yang demikian itu apa? Mendapatkan pahala, perbuatan-perbuatan yang mendapatkan pahala katujuhnya menggawi, baik itu sedekah kah, ya kan? Atau bahagia kah, ya kan? Atau menjamu orang kah, ya kan? Menjamu tamu kah, itu kan? Atau hadir di majelis ilmu kah, ya kan? Katujuh rajin, karena karena itu semuanya itu kan membawa kepada pahala. Semuanya itu kan mewarisi kepada dapat pahala. Menuntut ilmu, pengarahnya itu kan penyebab untuk memperoleh pahala. Hadir majelis ilmu, majelis yang baik-baik, jangan bersedekah, jangan bahagia, jangan menjamu, ya Allah. Ya kan, sholat, ya Allah, itu kan sholat wajib, sholat sunat, wirid, itu kan semuanya itu kan adalah perbuatan yang mendatangkan pahala. Perbuatan yang mendatangkan pahala, ya kan? Oleh karena yang memikirkan pahala tadi, berarti rajin memperbuat demikian itu, rajin ini melakukan demikian itu, ya kan? Rajin berarti melakukan semua kebaikan, baik yang hadir majelis ilmu, katujuh wirid, ya kan? Salat wajib sunat, ya kan? Nah itu kan amal soleh, ya kan? Bersedekah dan sebagainya. Nah itu kemudian memikirkan siksa, berarti itu apa? Mewarisi takut akan maksiat. Dan tadi mewarisi ibadah, memikirkan pahala, mewarisi melakukan ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, makanya kalau Anda memikirkan siksa, berarti mewarisi apa? Takut maksiat, mewarisi takut akan maksiat. Nah itu adalah takut berbuat jahat, takut berbuat nang kada-kada, karena yang demikian itu akan menyebabkan siksa, ya kan? Maksiat, kezaliman, kejahatan itu kan mewarisi akan dapat siksa, ya, mewarisi atau menyebabkan siksa. Oleh karena ini mentafakkurkan siksa tadi, berarti kedua ini berbuat maksiat, berbuat kejahatan, kezaliman dan sebagainya daripada maksiat. Qala subhanahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal sekalipun beramalnya seberat zarrah. Kata-kata zarrah di sini adalah asal makna kalau orang bahari biji sesawi, maksudnya ini adalah barang yang kecil. Biji sesawi itu kan cuma contoh aja. Misal darratin seberat darrah biji sesawi itu cuma contoh. Maksudnya benda yang kecil. Apa aja benda yang kecil kita perbuat, apa aja daripada perbuatan yang baik sekecil apapun, ya Allah niscaya dia akan melihatnya. Melihat apa? Melihat akan pahalanya. Nah, itu cara melihat akan balasannya. Itu maksudnya melihat akan kebaikan. Iya, maksudnya melihat pahala, melihat ganjaran, melihat balasan dari perbuatan baiknya sekalipun kecil. Sekalipun kecil perbuatan baiknya akan diperoleh
balasannya, akan diperolehnya pahalanya, ganjarannya, sekalipun sekecil apapun kebaikan itu yang dilakukannya. Kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa beramal seberat zarrah. Jadi zarrah itu apa? Benda kecil. Apa aja benda kecil yang halus. Jadi ini beramal akan seberat daripada apa? Seberat zarrah akan kejahatan. Niscaya melihat juga akan siksaannya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau demikian juga perbuatan jahat, ya kan, sekecil apapun, apabila diperbuatnya dia akan melihat siksanya. Namun kada bertaubat atau namun kada minta ampun sebelum apa? Sebelum meninggal. Nah, memang kan perbuatan jahat itu kan bisa terhapus. Perbuatan jahat bisa terhapus. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jahat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapus perbuatan jahat. Apalagi ada hadis itu Al-Qur'annya, di dalam hadis Nabi-nya, khaliqin nas bi khuluq ada hadis Nabi, khaliqin nas bi khuluqin hasan wa bi sayyi'atil hasanata tamha. Nah, pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, dan kalau engkau melakukan perbuatan dosa, langsung aja limbah itu berperbuatan kebaikan. Misalnya perbuatan kebaikan itu akan menghapus perbuatan dosa yang engkau lakukan. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi maksudnya apabila kita tergawi dosa, tergawi yang kada baik, langsung limbah itu gawi dengan apa? Gawi dengan kebaikan. Istighfar kan kebaikan, ya kan? Atau nafas sholat, atau nafas sedekah, ya kan? Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus akan perbuatan dosa tadi. Nah, ya kan? Itu hadisnya katanya. Ya kan? Nah itu dah. Jadi sekecil apapun perbuatan baik akan dilihatnya di hari kiamat. Tentu aja kebaikannya pulang ada kebaikannya memang dilihatnya, tapi selama kebaikan itu kadang terhapuskan dengan sifat hasad. Nah ada pulang. Jadi kebaikan itu bisa ada juga yang menghapus perbuatan jahat, ada juga yang menghapusnya pulang. Ya. Yang menghapus perbuatan baik yaitu al-hasadu ya'kulul hasanati. Bermula sifat iri dengki itu menghapus, memakan segala kebaikan. Dahsyat kalau ini iri dengki ini naudzubillah min dzalik, sifat-sifat apa yang tercela dalam hati, terutamanya apa? Sifat iri dengki itu menghapus akan amal-amal kebaikan. Maka di situ al-hasad, segala amal kebaikan akan dihapus, akan dimakan oleh apa? Oleh sifat iri dengki, kama ta'kul narul hatabah, sebagaimana memakan api akan kayu bakar. Nah, kayu bakar ada api langsung hanyut, ya langsung dimakannya. Atau kelaras apa karing itu, ya kan? Kita cucuk langsung, atau kertas karing kita cucuk langsung, ya kan? Nah, kayak itu ya, sifat hidin gitu, ya kan? Dahsyat benar memakan kebaikan. Nah, ya kan itu kan apa? Jadi itu pengaruhnya hadisnya. Memang sekecil apapun amal kebaikan itu dilihat kira pahalanya, tapi ada catatannya, selamat. Nah itu banglah, selamat tidak ada dan menghapusnya. Nah di antara menghapusnya apa? Itu sifat iri dan apa tadi, sifat iri dan ya kan adalah auzubillah min dzalik. Dan kemudian perbuatan jahat itu apa? Itu bisa dilihatnya juga selama tidak dihapus. Nah menghapusnya ya amal kebaikan. Nah, jadi sama-sama yang menghapus kejahatan amal kebaikan. Amal kebaikan menghapus amal kejahatan.
baik amal kejahatan yang zahir atau amal kebaikan, baik amal kebaikan yang zahir atau yang batin, itu bisa menghapus kejahatan. Kemudian amal kebaikan itu apa? Bisa terhapus juga dengan amal kejahatan. Nang dahsyat banget nang menghapus amal kejahatan, sifat nang di dalam hati, nang tercela di dalam hati, di antaranya sifat hiri dengki. Nauzubillah min dzalik. Nah, ya kan? Jadi dahsyat banget sifat hiri dan kiri sampai-sampai bisa menghapus amal kebaikan. Nah, ya kan? Itu kan, semoga Allah dapat memelihara kita, menjaga kita, ya kan, daripada segala kejahatan zahir dan batin. Semoga Allah membersihkan hati kita, semoga Allah membersihkan hati kita, hati ibu kita, hati guru-guru kita, hati anak-anak kita, hati dulit-dulit kita, hati orang-orang cinta kepada kita. Semoga Allah membersihkan hati mereka itu, membersihkan hati mereka itu, membersihkan hati mereka itu daripada segala sifat-sifat yang tercela, daripada sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari di pakaiannya, di isinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan sifat-sifat yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.